Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa banyaknya yang tidak akan bisa kita hitung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, yang saya hormati Akang Teteh, para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Ega Nasruddin. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin acara kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini, yaitu mengenai tentang bolehkah menunda wudhu dengan mandinya saat mandi junub. Bersama pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Elan Sumarna, MAG. Adapun susunan acara pada kajian sore hari ini diantaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat yaitu sesi doa bersama, dan yang kelima yaitu penutupan. Baik para hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara kajian pada sore hari ini telah kita buka. Untuk selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi oleh Bapak Dr. Elan Sumarna. Kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, bagaimana Bapak? Apakah sudah siap, Pak? Ya, insya Allah. Baik, Masya Allah. Dikarenakan Bapak Dr. Elan Sumarna MAG sudah siap, maka dari itu kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, saya persilahkan. Monggo Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini masih diberikan waktu untuk kita bersilaturahmi, dan dalam bersilaturahmi ini ada hal yang tidak kalah pentingnya. Kita akan membahas garapan kita yang tertunda tentang Kitabul Ghusl, tentang kitab mandi junub, begitu. Kajian yang yang kita kaji masih kitab Sahih Bukhari jilid pertama, bab tentang Kitabul Ghusli, bab tentang mandi wajib. Bagi para hadirin yang ada bukunya, silakan dibuka jilid 1, kemudian dicari di daftar isinya Kitabul Ghusli, kitab tentang mandi, dan babnya bab ini, babut tafriq al-ghusli wal wudu'i. Nah, gitu ya. Babnya itu bab tafriq al-ghusli wal wudu'i, bab memisahkan mandi dan wudunya, begitu. Bab memisahkan mandi dan wudunya. Sehingga di flyer atau di pamflet yang disebarkan itu bahasanya kita berupa bahasa pertanyaan, apakah boleh kita memisahkan mandinya dengan wudunya dalam mandi wajib ini, begitu. Karena dalam bahasan kemarin kita tahu, kita sudah membahas bahwa cara mandi wajib itu di dalamnya ada mandi, ada wudu, begitu.
Nah, sekarang pertanyaannya, apa boleh memisahkan mandi dulu, setelah selesai mandi baru wudhu, begitu? Atau sebaliknya, begitu? Jamaah yang Allah muliakan, namun ini ada sedikit asar dari Imam Bukhari juga. Asar itu perbuatan sahabat, ya, bukan hadis. Dikatakan di sini wayudkaru disebutkan, diriwayatkan an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, annahu, bahwa beliau ini, ya, bahwa beliau ini, itu Ibnu Abbas tadi, bahwa Ibnu Abbas beliau ini beliau itu gosala kodaimihi, membasuh dua kakinya, ba'dama, setelah jafa wudu'uhu, yaitu setelah wudunya mengering. Setelah wudunya mengering. Jadi nanti akan kita bahas di belakang. Ibnu Abbas itu pergi ke pasar, kemudian di pasar dia berwudu, dikecualikan kakinya, begitu, dikecualikan kakinya. Nah, pas kembali ke kampungnya, dia masuk masjid, baru dia mencuci kakinya, begitu. Jadi berwudu tanpa kaki, itu berwudu dengan tidak mengusap kaki di pasar, kemudian sampai di rumah, dia masuk masjid, dan dia kemudian membasuh kakinya. Jadi ada semacam penangguhan, begitu, ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita sampai kepada bahasan ini Ega ada kemarin ya, kita punya utang ya. Iya Bapak, ada beberapa ada. pertanyaan ya. Iya Bapak, ada beberapa Di pertanyaan. Ega masih ada itunya, catatannya? Masih ada Bapak. Ya, coba dibacakan Ega. Baik Bapak. Yang pertama itu minggu kemarin dari Kang Raja Pradana. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, apakah saat mandi wajib diharuskan menggunakan shampoo atau sabun, atau diperbolehkan menggunakan air saja? Ya, Lalu baik, itu aja dulu. Baik Bapak. Ya. Ini pertanyaan bagus ya dari Kang Raja Pradana ya. Barakallahu fiik telah bertanya telah mengajukan pertanyaan yang sangat bagus nih tentang mandi, apakah boleh pakai sampo, pakai sabun, atau tanpa itu, begitu ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis-hadis itu tidak disebutkan Rasulullah pakai sabun, pakai sampo. Walaupun memang mungkin kalaupun ada sampo dan sabun zaman dulu, tetapi lebih ke arah sabunnya dari tumbuh-tumbuhan, samponya juga dari tumbuh-tumbuhan, begitu ya. Nah, tetapi lepas dari itu, apa dibolehkan sampo seperti hari ini, sabun seperti hari ini? Tentu dibolehkan, begitu ya, tentu dibolehkan. Jadi boleh pakai sampo dan sabun, boleh tidak. Hanya letaknya kapan? Ya mas kalian, letaknya itu pada mandinya, ya, pada prosesi mandinya. Nah, seperti kita ketahui bahwa cara mandi wajib dengan dihimpun dari berbagai hadis, gitu ya. Nah, dihimpun dari berbagai hadis dan hadis yang sahih, tentu saja termasuk hadis Bukhari ini, ya. Nah, yaitu pertama adalah mencuci tangan dulu. Ini cara mandi wajib itu mencuci tangan dulu 2 kali atau 3 kali. Masing-masing, yang kanan 2 kali, yang kiri 2 kali atau 3 kali. Nah, kemudian setelah itu baru langkah kedua adalah dengan mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri, ya. Nah, termasuk bagian belakangnya. Termasuk bagian belakangnya. Kenapa? Sebab nanti pada giliran kita mandi, itu diharapkan tidak disentuh lagi. Oleh karena itu, sekalian dibersihkan. Begitu. Nah, apakah membersihkan kemaluan dan bagian belakang itu pakai sabun? Nah, ini tergantung. Jamaah sekalian, tergantung. Persoalannya, kan
etika kita ke kamar mandi itu adalah harus sesingkat-singkatnya, jangan berlama-lama. Sebab di kamar mandi itu kita terbuka aurat. Kalau aurat terbuka, nah itu peluang setan untuk memanjangkan angan-angan. Begitu. Nah, oleh karena itu kita sangat diwanti-wantikan di kamar mandi itu tidak berlama-lama, tetapi sesingkat-singkatnya. Nah, begitu. Nah, jadi makanya doa masuk kamar mandi itu, jemaah sekalian, itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Maksudnya kalau yang masuk itu laki-laki, berarti setannya perempuan dan sebaliknya. Nah, jadi ketika kita itu membasuh mencuci kemaluan kita, itu sesingkat-singkatnya. Pakai sabun boleh pakai sabun, tetapi usahakan jangan terbawa halusinasi dari setan, gitu ya. Jadi karena setan mendapat peluang ketika kita mencuci kemaluan itu mendapat peluang untuk masuk memanjangkan angan-angan. Ini yang jadi persoalan, begitu ya. Nah, jadi karena itu sesingkat-singkatnya mencuci kemaluan sesingkat-singkatnya, ya, tetapi maksudnya bersih, ya. Pakai sabun boleh. Kalau kemudian kita dalam kondisi rentan, tengah tersambar hayalan begitu, maka sebaiknya tidak pakai sabun, dicuci aja biasa, ya, begitu. Nah, itu kalau mencuci kemaluan dan sekalian bagian belakangnya, jadi depan belakang begitu. Nah, setelah mencuci kemaluan, baru kita wudhu seperti kita wudhu mau sholat. Nah, jadi yang pertama cuci tangan 2 kali atau 3 kali, ya, masing-masing, ya. Nah, boleh 1 kali dalam beberapa hadis boleh, ya. Yang penting cuci tangan, ya. Cuci tangan. Setelah itu cuci kemaluan. Berikutnya cuci kemaluan. Nah, ketiga wudhu seperti kita mau wudhu. Maksudnya wudhu seperti kita mau sholat. Nah, seperti ketika kita wudhu mau sholat kan dimulai dengan cuci tangan, gitu ya. Dimulai dengan cuci tangan seperti biasa, cuci tangan, ya. Nah, kalau ada keran lebih bagus. Kalau tidak ada keran, ya pakai gayung atau pakai cidukan tangan kita sendiri, ya. Diambil, cuci tangan 3 kali, nih 3 kali, ya. Setelah itu kumur-kumur 3 kali. Setelah itu kemudian cuci muka 3 kali. Nah, cuci mukanya jamaah sekalian itu harus basah, ya, harus basah. Caranya dengan mengambil cidukan air, dimasukkan ke wajah kita, baru diratakan sampai batas-batas ini, gitu ya. Nah, 3 kali, ya. Perhatikan cara meratakannya itu dikedepankan dulu, atau diputar sampai basah. Rambut-rambut ini harus basah, karena yang disebut dengan wajah itu adalah berbatasan dengan rambut-rambut ini, dan kemudian telinga, dan kemudian leher bagian ini. Jadi cara meratakannya ini. Nah, 1, ambil lagi, 2, sampai 3 kali. Hadirin sekalian. Nah, setelah cuci muka 3 kali, mencuci wajah kita 3 kali. Jadi ini ketika mencuci muka itu di telinga juga terusap, tercuci, jadi di sini. Karena batas wajah sebelah pinggir ini adalah telinga. Di batas-batasnya tercuci, ya. Nah, setelah itu, jadi yang pertama adalah membasuh 2 tangan sampai pergelangan.
kedua kumur-kumur, ketiga cuci muka, keempat cuci tangan sampai sikut. Di tangan sampai sikut boleh diambil dengan diciduk, kemudian dialirkan ke sikut kita. Nah, diratakan pakai tangan kiri. Nah, satu ambil lagi, kemudian dialirkan begini. Dua ambil lagi. Ini apa, sikut ini harus zaman sekarang sikut ini harus kena ya. Jadi jangan sampai sini, harus sampai sini. Nah, jadi ambil, ratakan, dialirkan. Nah, ini satu, ambil lagi. Dua, ambil lagi. Tiga. Nah, setelah itu tangan kirinya seperti tadi, ambil, terus dialirkan, diratakan pakai tangan kanan sampai sikut. Nah, sikutnya harus basah juga. Satu, dua, ambil lagi, ciduk lagi. Tiga. Nah, bagian depan ini juga harus basah. Bagian depan ini ya harus basah. Nah, setelah itu jamaah sekalian, ya setelah itu baru kita mengusap rambut. Mengusap rambut. Nah, bukan membasuh rambut, bukan membasuh kepala maksudnya, tetapi mengusapnya. Nah, kalau mengusapnya berarti ambil air diciduk terus dibuang lagi airnya. Jadi cukup hanya basah aja. Dua tangan kita ini basah, kemudian diusapkan ke rambut kita. Dari depan dimasukkan dengan cara memasukkan jari-jari tangan kita dimasukkan. Nah, begitu, kemudian sampai tengkuk, kemudian dikembalikan. Nah, kemudian setelah itu langsung ke telinga. Nah, ulangi lagi. Ini tangan kita sudah basah, ciduk, buang lagi airnya, masukkan. Nah, itu ini sampai tengkuk, kemudian dikembalikan. Nah, begitu terus langsung ke telinga. Nah, begitu ya. Nah, itu cara mengusap kepalanya. Nah, setelah itu harusnya kita langsung mengusap kaki sampai mata kaki. Tetapi wudhu waktu mandi wajib hanya sampai mengusap kepala. Tadi setelah mengusap kepala itu tidak langsung mencuci kaki, tapi kemudian ambil air lagi. Nah, ini tambahannya, ambil air lagi, kemudian di sela-sela itu rambutnya, sela-sela begitu. Ini yang sudah basah ya, ambil air, kemudian diginikan, di sela-sela gitu, sela-sela. Setelah itu kemudian diguyur pakai pakai gayung boleh, pakai diciduk lagi boleh, diguyur 3 kali. 1, diratakan, 2, 3. Nah, begitu. Nah, khawatir tidak ada pertanyaan perihal ini karena waktunya terbatas ya Mas kalian. Ini bagaimana bagi muslimah, apakah di sela-sela atau tidak rambutnya? Nah, tentu mereka muslimah yang panjang rambutnya itu tidak perlu disela-sela sampai ke bawah gitu ya. Enggak. Ini rambutnya diikat aja ya. Boleh disela-sela seperti itu, boleh tidak gitu ya. Nah, itu untuk muslimah. Nah, baik jamaah yang Allah muliakan. Nah, setelah itu, setelah menyela rambut dan kemudian membasuhnya 3 kali ini cidukan. Nah, langsung mandi. Langsung mengguyur badannya dalam hadis itu 1 kali. Ya, dalam hadis 1 kali. Tetapi karena
persediaan air kita cukup. Kalau di hadis itu 1 kali karena persediaan airnya kan terbatas. Karena Rasulullah itu bisa mandi wajib dengan 1 sok air. Nah, bayangkan dengan 1 sok air ya. Nah, kalau kita kan kembali lagi, air sekarang ini yang kita miliki bukan air yang terbatas. Sehingga sangat 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 patut kalau kita kemudian mandinya lebih bersih. Nah, bisa saja 1 sok air itu bersih, apalagi kita yang persediaan airnya cukup. Makanya bagian kanan dulu dibasahin semuanya ya, seluruh tubuh, kemudian baru pakai sabun, pakai sampo, begitu. Nah, jadi kalau mau pakai sampo, pakai sabun pada waktu kita mandi seluruhnya tadi. Silakan itu. Tapi perhatikan jangan menyentuh lagi bagian kemaluan, bagian belakang, karena itu kan sudah bersih. Nah, dikhawatirkan kalau menyentuh lagi, memang ini ulama pro kontra soal apakah batal tidak menyentuh kemaluan ketika wudhu. Nah, tetapi mengambil jalan selamatnya jangan menyentuh, begitu ya. Karena kemaluan itu bukan semata-mata daging, tetapi kemaluan itu sesuatu yang dibedakan dari daging, lebih istimewa dari hanya sebuah daging. Begitu. Oleh karena itu kita memperlakukannya dibedakan dengan daging yang ada pada jasad kita, begitu ya. Jadi ketika membasuh dengan sabun, dengan sampo itu hati-hati jangan sampai kena lagi kepada kemaluan. Kalau kena bagaimana? Ya kalau tidak disengaja ya tidak apa-apa, tidak batal wudunya, begitu ya. Nah, jadi setelah pakai sampo, pakai sabun, selesai, baru mencuci kaki di sela-sela jari kakinya, kanan 3 kali, kiri 3 kali, sampai mata kaki. Selesai sudah. Nah itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi Ega, apakah boleh? Boleh. Kalau tidak pakai sampo, tidak pakai sabun, boleh? Boleh. Nah gitu ya. Ya, silakan Ega yang kedua. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua di minggu kemarin itu ada dari Kang Bildan Syaban. Bismillah, izin bertanya Pak, ketika kita mimpi basah namun tidak timbul syahwat, apakah tetap harus mandi wajib? Mohon penjelasannya Pak. Ya, baik, bagus. Ya, pertanyaannya ini dari Kang Bildan ya. Jamaah sekalian, yang disebut dengan batal wudhu itu, yang disebut dengan harus mandi wajib itu adalah salah satunya keluar mani. Yang disebut dengan mani itu sesuatu keluar dari kemaluan kita dengan syahwat. Jadi mani itu sesuatu yang keluar, cairan yang keluar dari kemaluan kita, baik laki atau perempuan, maksudnya dengan syahwat, perantaraan syahwat. Jadi kalau tanpa syahwat itu tiba-tiba ada yang keluar dari kemaluan kita, itu bukan mani, bukan sperma, begitu. Nah, karenanya tidak kalau yang keluar itu bukan sperma, misal ada yang disebut dengan maldi, ada mani, ada maldi, apalagi satu lagi tuh Bapak lupa ya. Ada satu lagi. Mani itu sesuatu yang keluar, cairan yang keluar dari kemaluan kita dengan perantaraan syahwat. Begitu. Nah, kemudian ada maldi, ya, itu sesuatu yang keluar dari kemaluan kita karena syahwat juga karena syahwat juga, ya. Tetapi yang satu itu yang sperma atau mani itu bedanya dengan maldi itu adalah kalau sperma itu memancar dari kemaluan kita, memancar, gitu ya. Kalau yang ini tidak memancar, hanya karena rangsangan awal, begitu ya, keluar. Maka yang seperti ini tidak menyebabkan harus mandi, tetapi dibersihkan saja dan kemudian berwudu, begitu ya. Nah, satu lagi yang keluar dari kemaluan kita itu bukan karena syahwat, yang satu lagi itu karena kedinginan,
dan lain sebagainya. Karena kedinginan, karena apa, tapi bukan karena syahwat. Tiba-tiba keluar. Nah, yang seperti itu bukan syahwat. Nah, jadi kalau pertanyaan Kang Bildan tadi, mungkin yang ketiga tadi, yang keluarnya tanpa syahwat, karena kedinginan, karena kecapean. Nah, itu eh, tidak menyebabkan harus mandi wajib, tetapi dengan membersihkannya saja dan kemudian berwudu. Begitu. Ya, baik. Berikutnya, Eh, silakan Baik Bapak, Ega. untuk pertanyaan yang ketiga dari Kang Muhammad Naufal Salamuddin. Bismillah, izin bertanya Pak, kalau sahur dan sholat, tapi baru sadar bahwa belum mandi besar, apakah sah Bapak? Nah, ya bagus pertanyaan dari Kang Noval ya. Nih, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita sapa dulu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian sahabat, karib kerabat dimanapun berada, tentu saja adik-adik yang Bapak banggakan, Bapak cintai ya. Ini pertanyaan dari Kang Noval ini bagus sekali ya. Jadi eh, jadi kesadarannya di mana letaknya, ya kesadarannya. Apakah di tengah-tengah atau di mana? Kalau kesadarannya di tengah-tengah, ya ketika kita sadar belum mandi wajib, ya segera mandi wajib dan lanjutkan puasanya, gitu ya. Lanjutkan puasanya, nggak usah batal. Tapi sholatnya yang langsung batal. Kalau di tengah-tengah kita sholat, tiba-tiba, aduh ini belum mandi wajib, segera batalkan sholatnya. Kecuali kalau sholatnya sudah selesai, baru sadar ketika sholat kita selesai, ya tinggal mandi wajib aja, nggak usah diulangi sholatnya. Kalau saum, lanjutkan saumnya, tidak usah batal, gitu ya. Nah kalau kemudian sadarnya pada waktu buka saum, ya sudah selesai, nggak jadi masalah. Yang telah lewat sudah tidak batal. Tinggal segera mandi wajib, begitu. Gitu Ega. Berikutnya. Baik Bapak, untuk berikutnya pertanyaan yang keempat minggu kemarin dari Teh Mutia Nurul Azmi. Bapak mohon izin bertanya, saya pernah dengar kalau cuci kaki di akhir mandi wajib itu boleh dilakukan saat berwudu setelah selesai mandi. Apakah betul Pak boleh dilakukan seperti itu Pak? Jadi ini eh, cuci kaki di akhir mandi wajib itu boleh dilakukan saat ya seperti tadi. Jadi mencuci kaki itu setelah mandi. Ini pertanyaan bagus. Ya pertanyaan itu tujuan pertanyaan adalah mengulang kembali. Karena itu jamaah yang Allah muliakan jangan merasakan pertanyaan ini kan takut itu dan ini enggak usah. Pertanyaan itu harus ditanyakan karena amat berguna bagi semua kita. Ya. Nah, jadi pertanyaan yang bagus nih dari Teh Muti. Jadi jamaah sekalian, memang dalam mandi wajib mencuci kaki itu di akhir setelah setelah mandi, begitu. Jadi diulangi lagi prosesi mandinya, cuci tangan dulu 3 kali, 2 kali, atau mungkin 1 kali, lihat kondisi airnya. Nah kemudian mencuci kemaluan yang kedua, ketiga berwudu seperti kita mau sholat, dikecualikan kaki. Nah setelah berwudu, kemudian kita mandi, bagian kanan dahulu yang disiram, kemudian bagian kiri, kemudian kalau ada sampo pakai sampo, kalau ada sabun pakai sabun. Setelah bersih, selesai mandi, maka baru mencuci kaki. Jadi mencuci kaki itu di akhir. Ya, demikian Ega, silakan. Ya baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Teh Misi Mariani. Bapak izin bertanya, jika secara tidak sengaja atau lupa dan menunda mandi wajib, apakah boleh Pak? Atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Ya, eh,
mengenai sebelum mandi. Gimana nih? Gimana Ega? Coba baca lagi. Baik Bapak. Jadi pertanyaannya, jika secara tidak sengaja atau lupa dan menunda mandi wajib, apakah boleh Pak atau bagaimana Pak? Itu mohon penjelasannya. Seperti itu Pak pertanyaannya. Ya. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini pertanyaan yang bagus dari Teh Risma. Ya. Nah ini jamaah yang Allah muliakan, jangan membiarkan diri kita dalam keadaan tidak suci, terlebih dalam keadaan junub. Begitu. Terlebih dalam keadaan junub. Jadi makanya Rasulullah mengajarkan itu sebaiknya kita pun bisa menjaga wudhu, begitu. Bisa menjaga wudhu seperti dalam bahasan yang telah kita lewat dalam bab wudhu. Rasulullah kebelat pipis, beliau BAK dulu di tempat yang agak di tempat yang tersembunyi. Setelah pipis, beliau menyuci kemaluannya dan kemudian dia wudhu, tetapi wudhunya wudhu yang sempurna tetapi tidak lengkap. Nah, wudhu yang sempurna tidak lengkap itu seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Begitu di sana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wajah ilal wa aydiyakum, dan mencuci dua tangan ilal marafiq sampai sikut. Nah, jadi seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian kaki, ya, begitu, sampai mata kaki. Nah, itu yang terbatasnya, tapi sempurna. Nah, karena persediaan Rasul, air ketika bepergian terbatas, hanya air untuk minum, tapi beliau pakai wudhu, makanya wudhunya terbatas. Dan ketika sampai ke tempat tujuan, Rasul wudhu lagi dengan wudhu yang sempurna serta lengkap, begitu. Nah, jamaah sekalian, jadi sangat disarankan kita jangan membiarkan kondisi badan kita tengah junub. Jadi wudhu saja Rasul sangat menjaganya, ya, dan terus memperbaharuinya, apalagi dalam keadaan junub. Begitu, karena orang yang junub itu tidak boleh masuk masjid. Membaca Al-Quran saja, walaupun dengan mengabaikan pro kontra, ya, boleh tidaknya membaca Al-Quran saja tidak etis. Ambil aja tidak etis, tidak berakhlak membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Begitu. Ya. Masuk masjid tidak boleh. Apalagi kalau masuk masjid tidak boleh. Tidak boleh orang junub masuk masjid. Begitu. Nah, oleh karena itu, supaya leluasa kepada kita, sebaiknya tidak menunda-nunda mandi wajib. Nah, ya kalau lupa mah nggak masalah. Kalau lupa mah, ya. Tetapi jangan sampai disengaja menunda-nunda. Demikian, Ega. Ya, baik Bapak dan hadirin sekalian. Apakah dilanjutkan Bapak ke pertanyaan ke-6 dan pertanyaan terakhir minggu kemarin, atau lanjutkan aja, dihabiskan aja. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan ke-6 dan merupakan pertanyaan terakhir dari minggu kemarin, yang pertanyaannya sangat panjang sekali dari yang tidak ingin disebutkan identitasnya Pak ini. Ya, nggak apa-apa. Bismillah, Bapak izin bertanya mengenai sebelum mandi kan mencuci tangan, mencuci kemaluan, dan wudhu lalu mandi. Yang ingin ditanyakan apakah wajib atau tidak Pak membasuh ulang bagian yang sudah dibasuh sebelum mandi tersebut? Mengingat katanya anggota badan tubuh kita yang terkena air sebelum mandi itu ibaratnya belum mandi. Nah, apakah mandinya itu sah atau tidak? Mengenai ini memang tidak boleh menyentuh kemaluan saat mandi, tetapi pada waktu itu dijelaskan bahwa disuruh seluruh badan
dibasuh dan tidak boleh satupun yang tertinggal gitu. Tapi mengapa tidak diperbolehkan seperti itu, Pak? Ya, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kenapa? Karena memang mandi wajib itu bagian yang sangat penting buat kita. Wudhu yang benar, mandi wajib yang benar, sholat yang benar, adalah bagian yang tidak boleh terlewat dalam kehidupan kita sebagai muslim. Nah, jamaah yang Allah muliakan, pertanyaan yang bagus barusan, itu apa namanya, pangkalnya lah rasa, bukan ilmu. Jadi kita tidak boleh sesekali mendasarkan ibadah itu pada rasa. Karena rasa itu relatif. Rasa itu relatif. Nah, oleh karena itu ilmu lah yang berbicara. Nah, jadi dalam bahasan kita, tuntunan untuk mandi wajib seperti yang sudah disampaikan tadi. Bahwa urutannya seperti tadi. Nah, jadi urutannya seperti tadi, jadi mandinya itu setelah wudhu. Mandinya itu setelah kita wudhu. Nah, dengan tidak menyentuh kemaluan. Nah, jadi memang ada sih ulama yang berpendapat boleh saja katanya. Tetapi ini kita mengambil ajas kehati-hatiannya, mengambil ajas kemaslahatannya. Karena di kamar mandi itu setan itu begitu lihai memanjangkan angan-angan. Begitu maksudnya. Jadi adab kita di kamar mandi itu jamaah sekalian adalah harus sesingkat-singkatnya. Ya, sesingkat-singkatnya. Jadi jangan seperti orang barat. Kalau orang barat kan dia BAB itu bawa koran, duduk di WC duduk dia sambil bawa koran begitu ya, baca koran. Nggak seperti itu. Ya, jangan buka-buka HP di kamar mandi, buka-buka WA dan sebagainya. Jangan. Di kamar mandi tempat yang harus kita lakukan sesingkat-singkatnya. Nah, kenapa? Karena setan laki-laki bagi perempuan atau setan perempuan bagi laki-laki yang ada di kamar mandi itu begitu siap memanjangkan angan-angan kita atas atas pengalaman-pengalaman sebelum kita masuk kamar mandi. Begitu. Nah, oleh karena itu demi kehati-hatian ketika mandi itu jangan menyentuh kemaluan lagi. Makanya kan itu dibersihkanlah pada waktu awal sebelum kita wudhu. Bersihkan dulu sebersih-bersihnya depan dan belakang tadi. Sehingga pada waktu itu, pada waktu wudhu, kita menyiramkannya bagian kanan saja, bagian kiri saja, tanpa menyentuh itu lagi. Begitu. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, sekali lagi jangan mengikuti perasaan. Sebab kalau kita mengikuti perasaan aja sekali, nanti ini jadi pintu setan untuk memanjangkan angan-angan tadi. Mungkin kita selamat dari angan-angan setan laki-laki atau setan perempuan. Tetapi ketika kita mengikuti perasaan, wah ini rasanya belum sempurna kalau tidak membasuh kemaluan misalnya pada waktu mandinya. Nah, disinilah setan mendapatkan pintu. Masuklah angan-angan. Begitu. Akhirnya berlama-lama lah kita di kamar mandi, kemudian melakukan kemaksiatan seperti onani dan lain sebagainya. Begitu. Nah, seperti itu jamaah yang Allah muliakan. Jadi adab di kamar mandi sesingkat-singkatnya. Jangan main HP, apalagi baca koran dan sebagainya. Seperti kebiasaan orang barat. Demikian Ega. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Iya, Bapak, pertanyaan minggu kemarin sudah. Nah, baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Ini bab, ini hadisnya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, hadatsana telah menceritakan kepada kami, siapa? Gurunya, yaitu Muhammad bin Mahbub. Ya. Qala, ia berkata,
Kata Muhammad bin Mahbub, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abdul Wahid. Nah, qala Abdul Wahid berkata, apa katanya? Haddatsana Al-A'mas, menceritakan kepada kami Al-A'mas. Al-A'mas mendapatkan hadis ini adalah An Salim bin Abil Ja'di, dari Salim bin Abil Ja'di. Kemudian Salim bin Abil Ja'di dari siapa? Dari siapa? An Quraib, dari Quraib. Nah, Quraib itu siapa? Quraib itu adalah maula bekas budaknya Ibnu Abbas. Bekas budaknya Ibnu Abbas. Nah, kemudian Quraib itu mendapatkan hadis an Ibni Abbas dari majikannya, bekas majikannya itu Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas berkata, nah ini ya, qalat telah berkata siapa? Maimunah. Nah, Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas sekaligus istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Maimunah, wadu'tu, aku pernah meletakkan li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah meletakkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diletakkannya? Ma'an, air, seember air lah kira-kira begitu ya. Maimunah meletakkan seember air untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yagtasilu, sehingga Rasulullah mandi bihi, dengan menggunakan air tadi. Nah, jadi Maimunah radhiyallahu anha itu beliau meletakkan air untuk Rasulullah mandi, ya. Nah, mandi yang dimaksud tentu mandi junub, jemaah sekalian. Fa'abrogho, kemudian beliau menuangkan. Nah, awal mandinya beliau menuangkan ala yadihi, kepada dua tangannya, membasuh dua tangannya. Itu maksudnya menuangkan air kepada dua tangannya. Ciduk, ya, diciduk, kemudian dibasuhkan ke dua tangannya. Ya. Berapa kali? Nah, dikatakan dalam hadis ini, fagosalahuma, Nabi membasuh dua tangannya tadi adalah marotaini. Nah, marotaini dua kali. Marotaini dua kali. Atau mungkin salasan, tiga kali. Begitu. Jadi Maimunah tidak tegas di sini. Mungkin dua kali, mungkin tiga kali. Nggak masalah, ya. Nah, kemudian setelah membasuh dua tangannya tadi, Rasul abrogo, menuangkan biyaminihi, dengan tangan kanannya, ala shimalihi, kepada tangan kirinya. Ya, Rasul menuangkan mengambil air dengan tangan kanannya, ya. Kemudian dituangkan ke tangan kirinya, dan kemudian dia membasuh kemaluannya, begitu, dengan tangan kirinya. Ya, fagosala, dia membasuh mudakirohu, kemaluannya, ya, dengan tangan kirinya tadi. Tumma, kemudian zalika, yang demikian tadi, kemudian setelah itu beliau menyentuhkan yadahu, tangan kanannya, bil ardi, tangannya, ya, tangan kirinya tadi. Kemudian Rasul menyentuh, setelah mencuci kemaluan dengan tangan kiri, kemudian Rasul menyentuh dengan tangannya itu, menyentuhkan tangannya itu bil ardi, ke tanah, ke lantai, ya. Nah, jadi di sini ditambahkan ada ke lantai, ya, ke lantai. Jadi setelah mencuci tangannya, Rasul kemudian mengambil tanah di lantai, seperti mutayamum, ambil, ya. Nah, disentuhkan saja. Kemudian disentuhkan lagi ke kemaluannya tadi, ya. Nah,
Kemudian kemudian Rasul berkumur-kumur dengan air tentunya, wastan syako, dan kemudian menyemburkan air dari hidungnya. Nah, seperti ya, jadi ini dalam wudhu itu kan diambil air, kemudian cara berkumur-kumur Rasul itu kemudian dimasukkan sebagian ke mulut, sebagian disedot ke hidung, dan kemudian disemburkan dari mulut berbarengan dengan hidung, ya, dari hidung dibuang juga. Nah, setelah itu jamaah sekalian, kemudian Rasul Ghosala mencuci wajahnya, wayadaihi, dan dua tangannya, tentu sampai sikut, ya. Kemudian Fagosala, dan kemudian setelah itu Rasul mencuci roksahu, kepalanya, salasan 3 kali yang tadi, ya. Nah, jadi setelah wudhu dicuci kepalanya 3 kali, setelah disela-sela dulu, ya. Kemudian summa afrogo, kemudian Rasul menuangkan menyiram ala jasadihi, kepada badannya seluruhnya, ya. Nah, jadi setelah itu dituangkan, gitu ya. Nah, disiramkan ke jasad seluruhnya. Nah, setelah selesai mandi, Rasul itu kemudian tanaha itu menyingkir, beliau menyingkir, ya, menyingkir min makomihi, dari tempatnya semula tadi, ya. Kemudian setelah itu fagosala, dia mencuci kodamaihi, 2 kakinya sampai siku. Nah, begitu, ya. Nah, jamaah sekalian, ini materinya ada, ya. Jadi jamaah yang menginginkan materinya boleh nanti Ega diinformasikan ke siapa minta materinya, ya. Baik, Bisa, Bapak. ini ada grupnya, sebenarnya ada grup kajian. Jamaah yang ingin masuk ke grup kajian, minta linknya saja ke panitia, ya, supaya dapat materinya. Tapi kalau kemudian karena beberapa keterbatasan jamaah belum bisa masuk grup, tinggal minta aja ke siapa aja, termasuk ke saya sendiri bisa. Itu nanti minta lewat WA, nanti dikirim lewat WA. Nah, jadi ini jamaah sekalian materi terjemahannya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, langsung kita ke keterangannya, ya. Jadi hadis ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa muwalah. Nah, muwalah itu apa? Muwalah itu artinya berkesinambungan. Maksud berkesinambungan itu tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan. Dalam mandi itu ditunda dulu apanya, gitu ya. Kemudian baru disambung lagi, begitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa muwalah atau berkesinambungan dalam mandi ataupun dalam wudhu merupakan syarat. Jadi syarat wudhu dan syarat mandi junub itu harus ada kesinambungan tadi, tidak boleh ada penundaan, gitu. Jamaah sekalian, coba kita lihat nomor 2-nya. Maksud judul ini, judul bahasan kita, bahwa apakah muwalah berkesinambungan tadi merupakan syarat atau bukan dalam mandi junub dan wudhu. Nah, jawabannya bahwa itu syarat. Bahwa itu syarat. Jadi muwalah itu berkesinambungan dalam berwudhu dan dalam mandi itu merupakan syarat, gitu ya, bukan syarat sahnya, gitu. Syarat sah dalam wudhu atau syarat sah dalam mandi junub. Nah, hadirin jamaah sekalian, tetapi apabila, nah persoalannya, ya, bahwa ini langsung di sini, ya. Nah, ini. Namun masalahnya, jika
terjadi kelupaan. Nah, jika terjadi kelupaan dalam wudhu, kalau lupa anunya belum terbasuh, ya, bagian anunya belum terbasuh atau dalam mandi dan sebagainya, terjadi kelupaan, ya, bagaimana duduk masalahnya kalau lupa begitu? Nah, di sini ada beberapa jawaban, ya, yang bisa kita ketengahkan. Hukum kotoran yang ada pada anggota wudhu. Hukum kotoran yang ada pada anggota wudhu adalah melanjutkan apa yang tertunda selama kemaslahatan toharohnya terjaga. Begitu. Maksudnya begini contohnya, ya, contohnya jemaah sekalian. Contohnya, apabila seseorang yang telah membasuh lengannya dalam wudhu, tiba-tiba dia ingat ada cat yang nempel di lengannya. Namun dia sudah membasuh air pada lengannya tadi. Ya, jadi ketika dia berwudu dengan membasuh lengannya, ya, udah beres membasuh lengannya ini 3 kali, ini 3 kali. Tiba-tiba ingat, oh ya Allah, ini tadi itu ada cat yang nempel di bagian lengan ini atau di ini contohnya lengan ini. Dan itu tentu menghalangi air wudhu, padahal dia sudah sudah membasahkan air ke lengannya tadi. Nah, kemudian dia mencari bensin. Nah, ini kan menunda. Mestinya setelah lengan kan langsung ke berikutnya, ya. Tetapi dia menunda wudhunya. Nah, kalau menunda wudhu bukan mualah, ya, menunda saja. Nah, dia mencari bensin atau apapun yang bisa dijadikan alat untuk menghilangkan cat tadi. Nah, gitu. Maka orang tadi tidak gugur toharohnya. Tidak gugur toharohnya. Tidak gugur mualahnya. Mualah itu berkesinambungan. Ya, tidak gugur berkesinambungannya. Dia setelah selesai menghilangkan cat itu dengan apapun alat yang bisa menghilangkan, baru dia melanjutkan wudhunya tadi. Itu maksudnya, melanjutkan wudhunya tadi. Gitu. Jadi tangannya sudah, tinggal bagian apanya. Itu yang sesuai dengan urutan wudhu. Nah, tetapi jamaah sekalian, lain halnya kalau kondisinya kehabisan air. Apa boleh dia melanjutkan wudhunya setelah air ada? Nah, orang seperti ini gugur muwalahnya. Muwalah itu kewajiban untuk berkesinambungan itu gugur ketika dia kehabisan air. Ya, jadi ketika ini tiba-tiba kita wudhu di keran, boleh di keran, ya, di keran di masjid, habis airnya, padahal baru sampai lengan, ya. Nah, gimana nih? Nyari air dulu. Nah, setelah didapat air, apa dari mulai lagi kita berwudunya? Enggak. Apa dari mulai lagi? Ya harus dari mulai lagi. Tidak boleh melanjutkan. Begitu. Kenapa? Sebab masalahnya jamaah sekalian gugur mualahnya. Nanti akan kita temukan alasannya. Nah, ini yang nomor B. Ya. Jika saat berwudu. Nah, jika saat berwudu. Ya. Maksudnya jamaah sekalian nomor 1 lagi, ya. Oke. Kenapa kehabisan air menggugurkan mualahnya, menggugurkan kesinambungannya? Dia harus memulai dari awal lagi wudunya, karena kehabisan air tidak terkait dengan dengan usaha untuk menghilangkan sesuatu, seperti halnya ada kotoran di lengan tadi, ya. Kalau kita menghilangkan kotoran itu kan usaha berkaitan dengan toharoh, ya. Kalau kehabisan air kan di luar itu maksudnya. Nanti akan kita temukan. Ya. Nah,
Bagian kedua, jika saat berwudu, ia mendapati ada najis di tangannya, kemudian ia sibuk menghilangkannya dengan air, dengan apapun, ya. Tetapi persoalannya ketika menghilangkan najis itu butuh waktu yang lama, sehingga terjadi penangguhan yang lama pula. Maka apakah mualahnya gugur atau tidak? Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, yang bagian A, sekarang pertanyaan kedua. Jika ia tengah berwudu, mendapati ada najis di tangannya, setelah berwudu nih, mendapati najis di tangannya. Apakah mualahnya? Mualah itu apa? Kewajiban berkesinambungan dalam wudunya. Gugur atau tidak? Nah, jamaah sekalian, jika najis itu sulit dihilangkan, sehingga butuh waktu lama untuk menghilangkannya, sehingga butuh waktu lama, maka mualahnya tidak gugur. Nah, kenapa mualahnya tidak gugur? Jadi dia setelah selesai, walaupun agak lama membersihkan najisnya, apakah bagaimana? Apa diulangi lagi wudunya atau menyambung gitu maksudnya bermualah, gugur tidak mualahnya itu? Nah, tidak. Dia setelah selesai menghilangkan najis itu, dia langsung menyambung wudunya. Kenapa begitu? Karena kesibukan tadi yang dia lakukan itu ketika dia menghilangkan ketika dia menghilangkan najis tadi adalah usaha yang berkaitan dengan kemaslahatan toharoh. Nah ini ya sekalian ya. Jadi sebab hal ini ketika kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan toharoh tadi adalah merupakan alasan tidak gugurnya mualah. Tetapi jamaah sekalian, jika najis itu tidak menghalangi air wudhu, artinya najisnya itu pada bagian apa ya? Bukan pada bagian anggota wudhu yang terbasuh gitu ya. Najisnya misal ada pada apa ya? Bukan anggota wudhu, misal di sini nih, nemplok di sini. Kita baru setelah wudhu ini ada apa? Kita ingat bahwa kita pernah kedapatan najis, kotoran burung misal di sini, ya, di pundak kita. Itu kan tidak terbasuh, ya. Nah, jadi artinya najis itu tidak menghalangi air wudhu. Nah, kemudian dia menyibukkan untuk menghilangkan najis itu. Jadi wudhunya di tengah-tengah, gitu ya, wudhunya di tengah-tengah. Wudhu tengah-tengah, misal sampai lengan. Ya. Kemudian tiba-tiba kita ingat ada kotoran burung di sini, ya. Waduh, gimana nih? Wah, kita nyuci pakaian dulu atau kita membersihkan dulu bagian ini, ya. Padahal ini kotoran ini tidak ada pada anggota wudhu. Kita tersibukkan dengan ini. Nah, orang seperti tadi karena tersibukkan tadi ini dapat memutuskan kewajiban mualah, menggugurkan kewajiban mualah. Jadi kewajiban untuk berkesinambungannya gugur karena perbuatan itu, penangguhannya itu adalah menyebabkan dia harus wudhu kembali dari awal, tidak menyambung wudhunya. Nah, kenapa demikian? Karena ada kaidah fikih. Nah, ada kaidah fikih bahwa hadas itu bisa hilang sebelum hilangnya kotoran. Jadi mestinya kalau kita ingat di tengah-tengah wudhu kita ingat kalau ada kotoran, tetapi bukan pada anggota wudhu, biarkan aja dulu. Selesaikan dulu wudhunya, baru setelah wudhu selesai, baru kotorannya disingkirkan. Begitu, najisnya disingkirkan. Begitu. Nah, jadi ada kaidah fikih, hadas itu bisa hilang. Walaupun kotorannya masih ada, gitu maksudnya. Nah, karena jamaah sekalian harus diingat. Jadi setiap hadas, artinya tidak setiap kotoran itu hadas, begitu kan? Tidak setiap kotoran itu hadas, gitu.
Nah, jadi ada kotoran yang bukan najis gitu maksudnya. Nah, oleh karena itu hadas itu bisa hilang sebelum hilangnya kotoran. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, itu jamaah sekalian, nih hadis kita ini kesimpulan nomor 3 dari hadis yang kita bahas ini, jika air mengering karena kemaslahatan toharoh, maka hal ini tidak memutuskan mualah. Jadi maksudnya kita sudah berwudu dan berwudu, ya, di tengah-tengah ada najis yang nempel atau ada cat tadi yang nempel, kita bersihkan dulu, ya. Nah itu kan tujuannya untuk kemaslahatan toharoh. Tiba-tiba karena agak sedikit lama kita membersihkan cat atau membersihkan najis yang ada pada anggota wudhu tadi, tiba-tiba bagian wudhu yang sudah kita wudhu tadi itu sudah kering airnya. Nah, sudah kering airnya, ya, maka hal ini tidak memutuskan wala. Artinya kita berwudhu nyambung bagian berikutnya. Demikian, Ega, masih ada waktu insya Allah, ya, beberapa menit lagi. Maka silakan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Penyampaian materi yang sangat luar biasa oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG telah selesai. Semoga menjadi amal kebaikan yang berlipat-lipat ganda bagi kita semua dan khususnya bagi Bapak Dr. Elan Sumarna MAG sendiri. Nah, dilanjutkan ke sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Namun dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 17.04, mungkin untuk pertanyaan hari ini dibatasi saja Bapak atau bagaimana ya, Pak? Dibatasi aja dua pertanyaannya. Sesisanya kita bahas minggu depan lagi. Nah, baik. Kepada para hadirin, untuk itu apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan, silakan bisa raise hand atau menyampaikan pertanyaan tersebut melalui chat Zoom. Dan kepada bisa di POP juga. Ya, ya Bapak. Kepada para hadirin yang menyimak tayangan ini melalui streaming bisa menyampaikan pertanyaannya di chat YouTube gitu Pak. Nah, tetapi tadi ada satu pertanyaan Bapak yang melalui private chat pribadi kepada saya Bapak. Mungkin dibacakan terlebih dahulu ya Pak. Silakan. Pertanyaannya tadi pada pukul 16.52. Ya. Sebentar Pak. Nah, izin bertanya terkait dengan banyak orang dahulu yang pernah melakukan mandi dengan kembang 7 rupa. Apakah hal tersebut diperbolehkan di Islam untuk menyucikan diri, Pak? Itu Pak pertanyaannya tadi. Ya, baik. Ya, jemaah yang Allah muliakan, nih bagus pertanyaan, mandi dengan kembang 7 rupa. Ya boleh-boleh saja pakai kembang 7 rupa selama itu mandi biasa. Tapi kalau diniatkan untuk mandi wajib, ya boleh saja, nggak apa-apa. Tapi niatnya mandi wajib, bukan untuk macam-macam, begitu. Ya, tapi biasanya kalau sudah kembang 7 rupa-rupa begitu, itu ada niat-niat tersendiri ya biasanya. Dan niat-niat tersendiri yaitu misal mandi kembang 7 rupa, niatnya untuk supaya apa. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau kemudian kita mandi dengan air mandi wajib atau mandi biasa, kemudian di dalamnya dengan tidak sengaja ada campuran kembang, ya nggak masalah selama itu bukan najis. Begitu. Ya, baik. Begitu Ega. Alhamdulillah, bagus pertanyaannya. Baik Bapak, alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan satu sepertinya sudah terjawab. Dilanjutkan ke pertanyaan yang kedua dan juga mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bapak untuk untuk sesi tanya jawab kali ini. Tetapi apabila Akang Teteh masih memiliki pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui chat untuk mungkin dibahas di minggu yang akan datang ya Pak. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang terakhir pada kajian sore hari ini,
kepada ini yang sudah resen atas nama Sam from Bandung. Dipersilakan, Kang. Baik, terima kasih Mas Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Elan. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Sam, sehat? alhamdulillah Pak Sam. Ini Alhamdulillah dari bisa jamaah nih, dari jamaah masjid. bisa Bangga, Pak Sam. bergabung hari ini Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, tadi saya menyimak berkaitan dengan mandi junub ya. Ada yang ingin saya tanyakan. Pertama, kan kita berhubungan dengan mau menginjak bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan untuk yang sudah bersuami istri, terus melakukan hubungan suami istrinya, nah pada saat sesudah imsak itu belum mandi, tapi dilakukan sesudah imsak gitu, sesudah imsak. Nah, apakah hal itu apakah menjadi gugur muawalahnya ya, kewajiban berkesinambungannya. Terus yang keduanya gimana kalau misalkan saat itu terjadi kondisi airnya dalam keadaan tiba-tiba saat bisa terjadi seperti itu juga kan ya. Nah, apa yang terjadi dengan kita harus melakukan mandi junub? Itu Pak Ustadz, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Sam. Dia sehat saat terasna. Amin. Jamaah sekalian, ini ada pertanyaan dari Pak Sam dari jamaah masjid. Jadi yang pertama seperti yang tadi didengar ya, bahwa mandi junub pada waktu setelah imsak ya, setelah imsak karena kita akan Ramadan. Nah, tentu saja kalau itu tidak disengaja, lanjutkan saumnya dan silakan mandi wajib. Kalau itu tidak disengaja karena keterbatasan, begitu. Ya. Intinya tidak disengaja, gitu ya. Karena keterbatasan, lanjutkan. Oke, lanjutkan. Termasuk makannya juga. Ya. Makan dan minumnya juga. Kalau itu karena imsak itu kan sesungguhnya kehati-hatian kita. Kehati-hatian kita supaya pada saatnya azan subuh itu sudah tidak ada makanan lagi di mulut kita. Begitu. Sudah tidak capek-capek lagi, tidak begitu. Sehingga jadi pada waktu imsak itu kita sudah gosok gigi, sudah tidak makan lagi, sudah gosok gigi dan macam-macam lah, sehingga pas azan itu sudah tidak ada rasa makanan lagi di mulut kita. Nah, oleh karena itu ulama berijtihad adanya imsak, begitu. Nah, jadi termasuk mandi wajib. Jadi jadi bagusnya kita bangun sebelum imsak, bagusnya ini normalnya kita mandi wajib dulu, begitu, sholat dulu, kemudian sholat malam dulu, kemudian itu. Tapi ya itu tadi, karena ada keterbatasan itu dan keterbatasan ini, bisa juga kena lupa dan lain sebagainya, akhirnya kita ingat-ingatnya setelah imsak. Bagaimana ini? Muwalahnya dilanjutkan, jadi berkesinambungan aja langsung ya. Nah, tetapi tentu saja langsung mandi wajib ketika kita ingat, mandi wajib langsung, begitu. Demikian Pak Sam, alhamdulillah. Yang kedua, jamaah sekalian, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Sam. Apa itu Ega lupa tadi? Maaf Bapak, untuk pertanyaan yang kedua itu lupa, belum tercatat Pak. Ya, gimana Pak Sam? Masih bisa nyambung? Lupa. Ya. Oke, siap. Bagaimana Pak Sam? Oke. Yang keduanya, gimana kalau saat itu terjadi kondisi air dalam keadaan kosong gitu ya? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan mandi junub? Nah, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami Pak Sam, jazakallah khairan. Jamaah sekalian, ini ada
bahasan dari Pak Sam, ya alhamdulillah. Jadi bagaimana kita mau mandi junub, misal dalam keadaan kritis, kita sudah terlambat gitu ya, sudah imsak gitu, sudah azan bahkan, ini kita ingat belum mandi junub nih, tapi pas saat itu air tidak ada, gitu, air tidak ada. Maka kalau kemudian tidak sempat mencari air, ya, karena kalau mencari air butuh waktu lagi dan sebagainya. Artinya kalau tidak memungkinkan mencari air, maka bertayamum sudah cukup. Bertayamum sudah cukup, gitu. Maka silakan tayamum seperti tayamum, ya, dan kemudian silakan untuk melakukan sholat. Nah, nanti kalau sudah leluasa lagi, ada air lagi, silakan untuk mandi kembali. Nah, seperti itu, jamaah sekalian, ini pertanyaan bagus Pak Sam. Jadi memang, jadi agama itu mudah, jamaah sekalian, agama itu sangat mudah, ya. Asal kita ini, karena yang mempersulit itu diri kita sendiri, ya. Kita pergi kemana-mana, bisa dijamak, kosor dan sebagainya. Yang mempersulit kita sendiri, karena kita mengikuti perasaan, bukan mengikuti ilmu, begitu. Nah, perasaan nggak afdol, ya, dan lain sebagainya. Terus diikuti. Nah, ketika kita mengikuti perasaan, jadilah sulit. Setan kemudian memanjang-manjangkan anak-anak. Ya, demikian, Ega, ada ya, tercatat ya. Baik. Ya, baik Bapak. Untuk selanjutnya mungkin kepada Bapak Sam, apakah sudah terjawab Bapak? Alhamdulillah sudah. Terima kasih Mas Ega. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Dikarenakan pertanyaan yang kedua juga merupakan pertanyaan yang terakhir pada kajian sore hari ini. Sebetulnya di sini masih ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan Pak. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 gitu Pak di kolom chat. Namun dikarenakan waktunya sudah sore ya Pak, untuk kajian hari ini kita lanjutkan dengan closing statement dari Bapak sekaligus disambung dengan doa bersama Bapak. Ya. Kepada Pak Elan dipersilakan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Ega. Alhamdulillah, jamaah yang Allah muliakan. Demikian bahasan kita. Insya Allah nanti kita sambung minggu depan. Semoga kita semua sehat, ditakdirkan oleh Allah bisa bersama kembali. Melanjutkan bab tentang ini, karena apalah artinya wawasan kita tentang keislaman dan apalagi tentang ilmu-ilmu umum, begitu pandainya, tetapi yang dasar ini belum kita miliki, ya artinya kita rapuh, gitu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi jidna rabbana jidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara dari awal pembukaan sampai dengan doa telah selesai dilaksanakan. Saya pribadi, Ega Nasruddin, sebagai moderator kajian pada sore hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilapan dan kesalahan. Mari kita tutup acara kajian pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak.